berkata-kata kepada manusia, menasihati, dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia Amin. Oke. Saya, Marta ya. Pak Marta. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah. Tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Ya, betul. Renard ya? Oke. Iya. Ayat 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Amin. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Membangun jemaat. Oke, sampai di ayat 12 pembacaan kita. Boleh dilanjutkan dengan sharing. Oke, aku ya di pasal 13 ayat 1 sampai 3 ya. Itu kan berbicara mengenai kasih ya, sangat memerlukan kasih. Ya. Jadi ya mau karunia kita apapun, sehebat apapun karunianya. Ya, tapi kalau nggak punya kasih ya sama aja. Karena kan yang tertinggal akhirnya adalah kasih. Karunia ya bernubuat, karunia untuk apa? Bahasa manusia, bahasa lidah, bahasa malaikat. Kalau di sini ada satu peringatan, kalau tanpa kasih, maka kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya ya bunyinya nggak berarti gitu kan. Apa namanya, tanpa ada hayat ya. Jadi ini kembali mengingatkan aku bahwa kalau aku nggak punya kasih, ya maka perkataanku, karunia aku punya itu nggak guna, nggak bisa dipakai, nggak bisa membangun juga gitu. Apa namanya ya, ini kembali mengingatkan aku bahwa setiap kali aku mau harus bertutur sabda, harus berkata-kata, harus ada unsur kasih, harus ada bumbu kasih terkandung dalam kata-kataku, sehingga perkataanku ya bukan lagi seperti gong yang berkumandang rincing, canang yang gemerincing, tetapi kata-kata yang menyalurkan kasih. Mana kasih itu ada Kristus itu sendiri yang bisa disalurkan. Amin. Itu aja dari aku. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Amin. Aku di ayat 4 sampai 7 ya.
Ini dibilang sih bagus sih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Oh, dia menahan segala sesuatu. Tapi kalau Inggrisnya cover all things. Ya. Nah, kemudian eh, cover itu dia bilang kayak di jalan kakinya tuh kayak roof gitu, kayak apa? Roof apa ya? Genteng gitu kan, menutupi gitu. Nah, jadi dia tuh bahkan kayak shelter, kayak tempat yang benar-benar menutupi. Ya, ya inilah kasih gitu. Ya, kemudian di ayat 5-nya juga bagus sih. Dia bilang dia itu ayat 6 ya. Ya, kasih ini adalah ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dibilang unrighteousness. Unrighteousness itu sesuatu yang ketidakadil benaran atau yang nggak benar ya kan. Tetapi karena kebenaran. Nah, aku jadi ingat kayak kalau lihat orang jatuh kepleset gitu kan kita kadang ketawa gitu ya. Nah, ini bersuka cita tapi karena ya kasihan gitu loh. Ya kan. Ya, Nah, atau dulu temenku dibully ya kan. Di sesi presentasi foto dia diedit, dipajang gitu. Nah, ini juga nggak benar gitu. Yang lain pada ketawa tapi aku nggak bisa ketawa gitu. Bukannya aku nggak bahagia, tapi maksudnya ya ini adalah contoh yang orang yang tidak memiliki kasih gitu. Mereka bersuka cita atas penderitaan orang lain gitu. Karena temanku kan dipermalukan di situ. iya. Nah, nah, seringkali demikian. Tapi ya balik lagi kasih ini haruslah kasih yang menutupi segala sesuatu, kekurangan teman kita, saudara-saudari kita gitu ya. Kita berusaha menjadi orang yang kayak roof gitu. Jadi orang yang menutupi dari hal-hal yang di luar. Men, puji Tuhan. Amin. Tapi menarik sih ya antara menutupi dan antara menjerumuskan itu beda tipis ya dari kasih ini gitu. Bisa aja ketika kita mengasihi misalkan seseorang ya kan teman kita, oh kita tahu nih dia berbuat nggak baik ya kan, tapi kita malah jadi menutup-nutupi gitu, menutup-nutupi dia. Nah ini kan kasih yang menjerumuskan, yang salah gitu ya. Gimana cara membedakannya gitu antara kasih yang kayak menjerumuskan dan kasih yang mengcover. Nah, bedanya apa tuh? Ya kan? Ini menarik ya. David banyak siapa nih? Kasih yang menutupi, ya ini kita bisa diskusi aja kali ya. Oh, Kita oke. bisa sama-sama, boleh siapapun menjawab gitu ya. Antara menutupi dan kita menutup-nutupi kesalahan orang kan juga beda tipis ya artinya ya. Kayak kita tahu nih teman kita nyontek, tapi kita nggak laporin ke guru, ya kan? Karena kita temen nih, aku mengasihi dia, aku nggak mau dia dihukum, ya kan? Nah, apakah kasih yang sedemikian juga termasuk di dalam yang dibahas di ayat ini ya? Gitu. Nah ini kita boleh sama-sama diskusi nih. Mungkin yang masih mahasiswa, Axel sama Herlin, gimana pandangan kalian? Apakah sedemikian? Atau kasih macam apa yang harus ditutupi? Contoh kasusnya seperti apa? Misalkan yang sesuai dengan yang ayat ini maksud. Kalau pakai skenario tadi artinya antara laporin apa enggak gitu ya. Iya, kan artinya kan kita menjerumuskan orang itu kan kalau misalkan kita membiarkan Udah dia biarin aja mereka nyontek gitu ya. membiarkan mereka lakukan hal yang salah kan menjerumuskan dong. Ya kan? Menjerumuskan dia dalam dosa. Ini susah ini. Nah, makanya kasih yang di sini tuh seperti apa gitu ya kan? Yang dimaksud di sini. Kasih yang menutupi itu seperti apa? Kalau aku sih kebalik sih.
jadi temanku nyontek, aku nggak nyontek, malah yang dituduh nyontek. Jadi contekan dia tuh apa sih, ketahuan, tapi pas di mejaku gitu, jadi kayak aku dituduh nyontek, tapi kan guru juga nggak bisa buktiin, karena kalau jawabanku emang jawabanku sendiri gitu, bukan karena nyontek gitu. Berarti dia mengalami kebalikan dari kasih. Iya, bagaimana? Mana Marta? Apa nih kasih yang menutupi? Contoh kasusnya deh. Kalau yang ini contoh kasusnya gimana? Kasih yang menutupi ini. Kalau menurut aku ya kasih yang menutupi itu kayak kasih istri terhadap suami gitu. Saya belum bersuami, tapi ini melihat apa contoh kasus yang lain gitu ya. Maksudnya pasangan-pasangan yang ada terus melalui saudara-saudara yang berbicara di depan. Apa namanya, barusan ada juga seorang saudara bilang gitu, pernikahannya itu awet. Kenapa? Karena istrinya dia itu nggak pernah sama sekali ngaduin si suaminya ini ke orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan nih ada suaminya tuh lagi capek banget gitu ya seharian itu, he doesn't have a good day gitu ya, kayak banyak apa kliennya kasar atau apa namanya harinya kopinya salah order apa gimana gitu ya. Terus ketika dia pulang dia ngomong sama istrinya, aduh kamu ngerepotin banget sih gitu kan. Terus pokoknya kasar gitu, ngomong yang apa sedikit kasar gitu sama istrinya gitu, sehingga hati istrinya tuh sakit. Tapi dia itu nggak pernah sekata kata pun ngomong gitu, ngaduin ke temennya yang membuat teman-temannya itu memandang rendah suaminya. Jadi kasih yang menutupi itu kasih yang seperti itu. Sedangkan kalau kasih yang apa kriminal gitu ya, udah jelas-jelas salah, dia harus dihukum karena dia tuh melakukan pelanggaran secara hukum gitu ya, ya harus kita laporkan. Misalkan dia bunuh seseorang gitu ekstrimnya, ya masa iya kita pendam gitu kan? Kita juga ikut menjadi kriminal kan, kita menutupi tindak kriminal gitu. Itu sudah termasuk apa? Kalau misalkan kita melihat sudah ranahnya hukum, ya kita harus sesuai gitu dengan hati nurani, karena kan kita sebagai orang Kristen, Allah kita adil benar gitu. Gitu sih menurutku. Oke. Gimana dari teman-teman? Yang susah kalau suami istri ya. Kalau suaminya ternyata bunuh temennya gimana ya? Temen rekan bisnisnya misalnya. Istrinya gimana ya? Suaminya saingan bisnis nih. Terus, waduh, susah ngalahin rekan bisnisnya nih. Ya udah, jadi kayak apa? Paulus aja minta anak buahnya hukum Stefanus gitu kan. Dia cuma ACC aja tanda tangan. Tapi kan dia jadi salah satu otak yang bunuh rekan bisnisnya kan. Nah ini istrinya gimana ya? Iya ya. Atau yang contoh yang lebih alkitabiah ya kan, Anania Safira, yo gimana tuh? Ya, dia kan bekerja sama tuh antara suami dan istrinya kan. Itu Tapi mah nggak perlu kerjasamanya, khawatir, udah dihukum langsung sama Roh Kudus. kerjasamanya. Nah ini kita kembali ke topik lagi, kasih yang seperti apa gitu kan, yang dimaksud kasih yang menutupi itu kasih yang seperti apa ya kan? Contohnya, definisinya bagaimana supaya kita jelas ya kan? Oh gimana ya kan Mbak mengaplikasikan kasih yang menutupi ini. Kalau aku mungkin ya. kasih di, silakan. Mungkin ya kalau misalnya nggak harus suami istri gitu ya. Misalnya teman atau siapapun lah gitu. Kayak berbuat iya enggak, siapa aja temen atau saudara kayak apa, kenalan gitu, berbuat apa salah atau kita lihat ya mereka ngapain, tapi yang bukan ya kayak tadi Kak Marta bilang sih ya bukan yang benar-benar kayak salah banget gitu, gimana kayak menyalahi kita lah misalnya,
Tapi ya kita simpen aja, kita jangan kayak nge-gosip gitu loh. Si itu gini gitu. Kayak ngecek-cekin dia gitu. Iya, betul. Bisa. Sebenarnya ya tegurnya 2 mata dulu. 4 mata. Matius 18 kan. Kayak misalkan tadi suami istri itu ya. Apa suami yang membunuh. Aku nggak tahu sih itu. Itu ya menurutku sih prinsipnya 4 mata dulu. Kalau 4 mata nggak bisa 2 saksi, 3 saksi, nggak bisa gereja. Ya itu sih prinsipnya sih. Kalau aku sih itu sih. Tapi ada satu perkataan juga bahwa memang kasih itu kan bukan hanya seperti iba begitu ya. Tapi kasih itu adalah mendidik, ya kan? Jadi ya benar harus seperti kalau kita lihat di Indonesia kan kalau ada jahat itu di penjara misalnya. Maksudnya kan itu mendidik, kamu udah salah, kamu harus ngerti salahmu apa gitu. Jadi bukan hanya menutupi karena kasihan nanti gini nanti. Jadi ya istilahnya akan kembali lagi seperti itu. Tapi ya seperti Tuhan dia bilang kepada Petrus kan dia sebenarnya lagi mendidik Petrus itu. Sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianatiku 3 kali gitu kan. Nyangkal istilahnya. Tapi ya memang akhirnya terjadi begitu. Akhirnya apa? Petrus ya menyesal. Tapi ya melalui didikan itu ya Petrus akhirnya melihat bahwa aku telah menyangkal Yesus gitu. Ya benar bahwa memang ya akhirnya dia bisa tobat, dia bisa kembali pada Tuhan, bahkan menjadi rasul yang fight gitu ya, meskipun dia adalah seorang nelayan, tapi justru dia malah banyak menyelamatkan orang ya. Kita bersyukur gitu loh. Jadi hari ini kalau memang ada situasi ya kondisi yang menghimpit kita, ya itu pasti karena ada didikan Allah juga. Ya mungkin karena kita kurang berdoa, kita kurang mengucap syukur gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin aja kita nggak sadar gitu. Tapi ya Tuhan mendidik gitu. Ya jadi kasih adalah diri Tuhan sendiri. Amin. Iya, balik ke konteks sih, dikasih di 4:1 itu, kasih itu adalah ekspresi dari hayat Allah kan. Nah, kita itu penghidupan kita harus memperhidupkan itu gitu. Bukan memperhidupkan diri kita sendiri, karena nanti jatuhnya bisa benar salah gitu. Sedangkan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu case by case itu bisa beda-beda gitu loh. Kayak tadi siang ya, aku ngobrol sama David juga, ada Tuhan Yesus mengampuni wanita yang melakukan asusila. Lah, apakah Tuhan itu menyetujui wanita itu melakukan itu? Kan enggak juga. Tapi diampuni gitu aja, nggak ada hukuman sama sekali gitu. Ya. Tapi kan ya kita nggak bisa bilang bahwa Yesus ini tidak mengekspresikan Allah. Laura dia itu Allah itu sendiri gitu kan? Iya. Ya kan kita nggak bisa begitu gitu. Makanya balik lagi bagaimana hayat yang di dalam kita itu harus bertumbuh gitu. Life in our being itu need to grow gitu loh. God's life itu perlu bertumbuh, yang membuat kita itu jadi berhikmat. How we deal with it, gitu. Kita harus bagaimana gitu. Mau kita tegur 4 mata, mau kita maafkan dia, mau kita ampuni dia, depend on God's life itu, gitu. Karena ya kayak contoh lah suami istri ya, kita nggak lapor ke orang tua. Tapi kalau istrinya dipukulin sama suaminya tiap hari karena suaminya emosi, waduh, mati duluan istrinya. Kalau diem-diem aja gitu kan. Ya itu bukan menutupi kasih gitu loh. Ya itu bukan kasih yang menutupi, bukan gitu juga gitu. Gitu. Nah, makanya ya balik ke situ sih. Dan di ayat 6 sih dia jelas, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jadi kasih ini bukan kasih yang membabi buta ya, bukan bucin-bucin gitu ya kan. Tetapi kasih yang karena kebenaran gitu, ada kebenaran gitu. Amin. Betul. Amin, puji Tuhan. Amin. Amin.
Haleluya. Jadi memang pembahasan pada malam hari ini ya sangat dalam ya, sangat juga menerangi saya kembali. Terima kasih Saudari untuk sharingnya. Saya terjamah. Amin. Thank you. Oke, aku juga menikmati sih bahwa perkara kasih ini sangat penting ya di dalam kehidupan gereja gitu. Dimana ya kasih itu ada banyak definisinya ya. Sabar, kasih itu baik hati. Tapi ya secara tidak langsung tuh kasih itu ya susah juga ya dilakukan gitu. Memang susah-susah gampang lah melakukan kasih itu ya kan. Dimana kasih ini ya kita itu tergantung dari ya benar tadi yang Kosen bilang, dimana Tuhan itu ya bertambah di dalam diri kita ya kan. Semakin Tuhan itu bertambah di dalam diri kita, maka kasihlah yang diekspresikan ya kan dari Tuhan yang ada di dalam kita itu. Ya ketika kita kekurangan Tuhan, ya maka tidak ada kasih yang bisa diekspresikan dari dalam diri kita. Ya kan? Ya mungkin ada kasih, tapi ya kasihnya itu kasih yang mungkin kasih yang negatif ya kan, kasih yang ya seperti tadi ya malah bersekongkol ya kan. Tapi ketika kasih yang berasal dari Tuhan ini yang bertambah dalam diri kita, maka ya yang diekspresikan ya diri Tuhan sendiri gitu. Maka ada hikmat yang dihasilkan ya kan dari kasih ini gitu. Bahwa ya hari ini ya kasih ini sangat penting ya kan di dalam umat manusia ya kan, di dalam gereja kasih ini sangat penting gitu. Bahwa tadi kan juga ada dijelaskan gitu kan, kalau kita tidak memiliki kasih maka kita akan sama seperti gong ya kan yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Meskipun kita ini jago ngomong ya kan, public speaking kita ya udah tingkat teratas gitu, kita bisa menarik orang banyak untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih ya kan, maka ya kita kan sama seperti ini gong yang berkumandang gitu, tidak bisa mengekspresikan tidak bisa mengekspresikan Tuhan melalui kasih ini ya kan. Kiranya ya kita sebagai orang Kristen hari ini ya terus mengejar kasih ya kan, sehingga ya kita bisa mengekspresikan diri Allah ya kan melalui kasih kita. Amin. Oke, itu dari saya sih. Yang lain apakah ada tambahan? Paling yang saya sedikit ya, kalau kita punya kasih, pasti ada damba atau punya perasaan untuk menyelamatkan orang gitu sih. Jadi ya memang perasaan ini perlu dilatih ya, karena kan Tuhan sendiri berkata bahwa jika engkau mengasihi aku ya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi memang ini nanti perlu proses yang nggak bisa sehari 2 hari jadi, tapi sehari demi sehari kita belajar. Oh, temanku namanya ini belum beroleh selamat, aku doain. Ya puji Tuhan ya kita boleh belajar ini sama-sama. Semoga ya kita sama-sama bisa terus maju ke tahap yang selanjutnya. Ya, kita membawa orang kepada Tuhan ya, supaya kita tidak seperti gong yang berkumandang ya, tapi apa? Betul. Kita benar-benar ya mempraktekkan kasih ini. Jadi kalau ditanya kasihmu mana, ya kan nanti Tuhan kita bisa bilang ini loh, saya sudah pernah bawa teman saya pada Tuhan, mendoakan ya, juga menguatkan gitu. Yang paling sederhana sih sebenarnya di sini ya Kak Samuel ya. Jadi dalam kondisi ya mungkin dia bekerja tapi masih mau ya melayani kita di sini ya. Melayani yang paling dekat adalah David sama Evi ya kan. Sama-sama tinggal ya, doa yang menyuplai dengan firman ya maupun hal lainnya gitu ya. Amin. Amin. Oke ya, karena waktu ya kita tutup dalam doa ya. BFV pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Ya. Amin.
Oke, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau telah menguduskan waktu kami malam hari ini. Tuhan, kiranya, oh Tuhan, diri-Mu terus bertambah di dalam kami, Tuhan. Sehingga kami boleh mengekspresikan kasih yang berasal dari diri-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya setiap malam, oh Dikau terus menguduskan waktu-waktu kami. Tuhan, sehingga kami boleh membaca firman-Mu. Tuhan, boleh kembali menikmati Dikau sebagai sang sumber kasih itu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kami berdoa bersama saat malam ini. Kami yang hadir Tuhan, kami yang juga masih mau untuk memiliki kasih ini. Berkatilah agar kami semua boleh saling mengingatkan teman-teman di sekitar kami, baik keluarga maupun kampus kami. Untuk mereka bisa mengasihi Dikau sama seperti kami mengasihi Dikau. Berkatilah malam hari ini kami beristirahat Tuhan dalam nama-Mu. Doa supaya Dikau menjaga kesehatan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Amin. Oke.